Oke, jadi kembali lagi bersama gua di sini. Nah, sepertinya gitu cuy, kali ini akan kita itu bakalan menapaki jalan ecchi demi menamatkan perjuangan cinta, mendapatkan hati 4 MILF teman masa kecilku. BTW ini manga itu bukan manga hentai ya kan, jadi kalian tuh tenang aja karena ini manga itu cuman genrenya ecchi aja cuy. Jadi jangan sampai kalian tuh tulis di kolom komentar, "Bang, nih manga apakah manga hentai?" Bukan aja. Yes, jadi kali ini pada kesempatan kali ini gue tuh bakal ngelanjutin part kedua dari series Yusani Zenbu Ubowarete Oriwa Yusa no Hahaoya to Party wo Kumimashita. Dan seperti yang kalian ketahui ya kan, kalau manga ini tuh banyak ecchinya, tapi di sini gue tuh kagak bakalan nampilin hal ecchi terlalu berlebihan cuy. Jadi ya kita bisa nikmatin alur ceritanya aja dengan damai. So, oke, jadi tanpa berlama-lama ya kan, buat kalian jangan lupa buat subscribe buat lanjut ke part ketiga. Dan langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Nah, singkat cerita cuy, akhirnya si Ceres sama si Shizuko itu menepati janji mereka buat kembali ke desa. Di sini sesampainya si Ceres itu di desa, si Ceres tuh melihat gitu cuy, kalau si Shizuko itu kelihatannya murung banget. Ya di sini si Ceres itu memahami itu cuy, kalau si Shizuko itu punya kenangan kelam di desa ini karena habis dijual sama mantan suaminya. Sampai ya di sini Ceres itu bertemu gitu cuy sama si kepala desa di desa tersebut. Ya di sini si kepala desa yang habis menyapa Ceres, dirinya tuh terkejut gitu cuy, karena dia itu bisa melihat si Shizuko yang ada di sampingnya si Ceres, sambil dirinya tuh bilang kalau semua si Shizuko itu masih dalam kondisi hidup. Dan di sini si kepala desa itu bilang kalau mantan suaminya itu bilang kalau dirinya itu udah meninggal dunia itu cuy. Ya sontak ya kan, gara-gara hal ini itu bikin si Shizuko langsung bersedih seketika gitu cuy. Sampai ya pada akhirnya di sini si Shizuko itu menceritakan gitu kalau dirinya itu habis dijual ke pedagang budak sama mantan suaminya. Nah, mendengar hal ini akan si kepala desa itu langsung mengumpati si mantan suaminya si Shizuko kalau ya dia itu bakalan memotong tangannya dia. Cuman ya di sini kan pas ngejelasin kayak gini, si Shizuko itu malah menanyai kabar suaminya itu cuy. Karena ya kalau sama ada suaminya di sini, dia tuh pengen balas dendam. Cuman ya di sini dia tuh terkejut gitu cuy, karena ya mantan suaminya itu menurut si kepala desa dirinya itu udah dijual ke pedagang budak sama para penduduk di desa anjir. Ya sontak gara-gara hal ini kan itu ngebikin si Shizuko merasa puas gitu cuy. Namun ya sayangnya dia tuh gak bisa membalaskan dendamnya aja. Makanya dia tuh di sini kayak ditampil rada kesal gitu cuy. Ya di sini gitu cuy, meskipun kelihatan sebagai akhir yang bagus buat si Shizuko, tapi ya di sini tidak bagi si Ceres gitu cuy. Karena ya meskipun kelakuan mantan suaminya itu jelek banget, tapi ya dia tuh punya kenangan manis gitu cuy sama mantan suaminya si Shizuko yang sering ngajak main dirinya pada saat masih kecil. Tapi ya di sini balik lagi itu cuy, menurut si kepala desa ya dirinya itu udah bahagia banget bisa melihat si Shizuko, apalagi ya sekarang itu di sampingnya si Shizuko itu udah ada si Ceres. Apalagi ya di sini kan Ceres itu bisa ngebikin kepala desa itu geleng-geleng kepala anjir. Karena ya bisa ngeliat Ceres yang pada akhirnya itu beneran nikahin si Shizuko dan menepati janjinya pada saat dirinya tuh masih kecil cuy. Buset. Nah, di sini gitu cuy. Sebelum mereka itu pada akhirnya mutusin buat meninggalkan si kepala desa ya kan, Ceres itu gak lupa gitu cuy ngasihin uang titipan buat si kepala desa. Ya meskipun di sini gua gak tahu itu uang titipan itu kayak buat apaan. Ya di sini kan pada saat mereka itu pada akhirnya balik, di sini ya mereka itu mutusin buat beristirahat terlebih dahulu gitu cuy. Cuman ya di sini Ceres tuh nanyain gimana perasaannya si Shizuko setelah mendengar kabar tentang mantan suaminya. Ya di sini si Shizuko itu bilang kalau dirinya tuh udah melupakan kebenciannya karena pada akhirnya ya dia itu di sini malah ngedapetin berondong muda. Ya di sini sembari mengatakan hal tersebut, si Shizuko itu ngegoda itu cuy dan mesra-mesraan sama si Ceres. Bahkan ya dia itu sempat bilang apakah si Ceres itu udah lelah atau enggak. Ya sontak gara-gara hal ini akan itu malah ngebikin hasratnya Ceres itu malah naik. Dan pada akhirnya mereka itu nggak mutusin beristirahat dan malah mengskiri papap si Shizuko di dapur anjir. Ya jujur gue di sini kayak pengen banget anjir punya pasangan kayak si Shizuko, sumpah. Kalau gue punya udah pasti dimanapun ya gue gas. Wah, ya balik lagi ke ceritanya itu cuy. Di keesokan harinya kan, gara-gara mereka itu terlalu kelamaan bermainnya sampai hari itu telah berganti. Di sini si Ceres tuh ngajak si Shizuko gitu cuy buat mampir ke kakak angkatnya si Ceres yang bernama Kazuma. Nah Kazuma sendiri kan itu merupakan ayah dari mantan teman partainya si Ceres yang bernama Lida. Dan si Kazuma itu punya istri yang bernama Haruka cuy.
Nah, saat mereka tuh mampir ke kedainya si Kazuma ya kan, istrinya si Kazuma yaitu si Haruka itu langsung menyapa mereka cuy. Dan dirinya itu rada terharu gitu cuy sama hal yang menimpa sama si Shizuko. Apalagi ya si Shizuko itu adalah sahabatnya dia cuy. Cuma ya di sini si Haruka yang ngelihat si Shizuko pada akhirnya tuh bahagia sama si Ceres, di sini dia tuh malah ngegoda si Ceres gitu cuy. Kalau ya si Ceres itu hebat banget karena bisa menepati janjinya dan menikahi si Shizuko. Bahkan ya gara-gara hal ini ya kan, itu ngebikin si Shizuko malu-malu gitu cuy, gara-gara mendengar ucapan dari si Haruka. Cuman di sini si Shizuko itu rada terdiam gitu cuy saat dirinya itu disinggung gitu sama si Haruka kalau si Ceres itu selalu mencintai dirimu. Cuman ya di sini pas si Shizuko itu mau mengatakan maksud tujuannya dia kemari, dirinya itu malah disapa gitu cuy sama suaminya si Haruka yaitu si Kazuma. Ya di sini karena habis nilai keadaan dari kakak angkatnya ya kan, si Ceres itu langsung menangis gitu cuy. Begitupun si Kazuma juga. Ya di sini Ceres itu sedikit menceritakan gitu cuy, kalau dulu saat orang tuanya dia itu udah meninggal dunia, sejak bayi si Kazuma sama si Haruka lah yang udah merawat dirinya. Makanya di sini Ceres tuh bilang meskipun di sini sebenarnya dirinya itu sedang jatuh cinta sama kakak angkatnya sendiri yaitu si Haruka, dirinya itu nggak bisa gitu cuy melakukan hal yang lebih karena dia itu nggak mau ngerusak hubungan kakaknya dia sama si Haruka. Ya di sini pada akhirnya setelah mereka itu udah reunian begini ya kan, si Ceres itu pengennya ya merelakan cintanya dia kepada Haruka itu biarkan saja nggak terbalaskan gitu cuy. Namun ya pada saat dirinya tuh mikir kayak beginian, malah si Ceres itu dibuat terkejut sama si Shizuko yang malah menggodanya dengan bilang bukannya kamu itu suka sama si Haruka. Cuman ya di sini Ceres tuh kayak ngelas gitu cuy, dan dia tuh bilang dia itu suka sama si Haruka cuman sebatas saudara aja. Tapi ya di sini si Shizuko itu ya sebenarnya sadar gitu cuy kalau ya sama hal yang diucapkan sama si Ceres itu sebenarnya adalah kebohongan semata, karena ya dia itu sebenarnya mencintai si Haruka sebagai seorang wanita. Ya di sini Ceres tuh bilang gitu cuy kalau ya waktu kecil dia tuh ya emang suka sama kakaknya, cuman ya dia itu cumanlah sekedar wanita kedua yang dicintainya setelah si Shizuko. Ya di sini si Shizuko itu juga bilang gitu cuy kalau ya emang rada aneh kalau semua sekarang si Ceres itu bilang suka sama kakaknya dia dalam perspektif orang lain. Dan di sini menanggapi ucapan dari si Shizuko ya kan, si Ceres itu bercerita gitu cuy kalau ya usia kakaknya itu saat nikah dulu tuh bisa di usia 15 tahunan. Makanya kagak heran gitu meskipun sekarang umurnya tuh udah mau ke 30, dirinya tuh kayak masih berperawakan sebagai seorang gadis muda gitu cuy. Namun ya di sini gitu cuy, sepertinya si Ceres tuh masih kagak sadar sama hal yang diucapkan sama dirinya tentang kakaknya yang masih kelihatan lebih muda. Karena ya di sini si Shizuko itu malah tersinggung gitu cuy. Bahkan ya dia itu bilang, ya iyalah kakakmu itu emang kelihatan masih muda. Ya sontak gara-gara hal ini itu ngebikin si Ceres ketakutan gitu cuy. Apalagi ya si Shizuko itu selalu disangka kayak nenek-nenek sama mantan suaminya. Cuman ya di sini untuk aja gitu cuy. Pada akhirnya si Shizuko itu amarahnya meredah gara-gara habis dihibur sama si Ceres. Ya di sini si Shizuko itu bilang tidak apa-apa jika dirinya itu beneran suka sama Haruka, karena ya bisa aja ada hal sesuatu yang bakalan berubah. Dan di sini si Shizuko itu juga bilang kalau memang masih suka maka dirinya itu nggak boleh menyerah. Cuman ya pas di sini si Ceres tuh ngasih tahu kalau mungkin aja dirinya tuh malah ngerusak hubungan pernikahan kakaknya. Di sini malah si Shizuko itu ngebisikin si Ceres gitu cuy, dan ngasih saran kalau Ceres tuh mau mendapatkan kakaknya, si Ceres itu bisa memberikan kunjungan malam kepada kakaknya sendiri. Ya di sini pasti Ceres tuh mikirin apa maksud kunjungan malam dari si Shizuko. Dirinya tuh baru sadar gitu cuy kalau ya di desanya dia itu ada sebuah tradisi yang menurutnya tuh sangat yabai banget. Ya di sini Ceres yang dikasih tahu ya kan suruh ngelakuin kunjungan malam, dirinya di sini kebingungan anjir. Ya masa dirinya itu kudu langsung ngelakuin begituan sama kakaknya. Cuman di sini si Shizuko itu ngasih tahu kalau sebenarnya tradisi kunjungan malam itu ada sebuah aturan dan dia itu harus melakukan aturan tersebut secara beruntun. Sontak ya gara-gara hal ini itu malah ngebikin si Ceres terkejut gitu cuy. Karena ya tradisi beginian doang itu malah ada aturannya.
Nah, di sini si Suzuko itu ngejelasin gitu, cuy. Aturan dari kunjungan malam itu seperti apa? Yang pertama, perempuan itu harus janda atau lebih dari usia 24 tahun. Yang kedua, si Ceres itu harus duduk berlutut di sebelah kanan wanita tersebut sampai dia itu bangun. Yang ketiga, si Ceres itu gak boleh mengajak berbicara biar enggak ngagetin si wanita tersebut yang lagi tertidur. Yang keempat, dirinya gak boleh mempermalukan wanita tersebut. Yang kelima, jika wanitanya menolak, jangan mengumpati wanita itu. Lalu yang keenam, jika dia itu udah ditolak sama wanita tersebut, si Ceres itu wajib meninggalkannya. Lawak banget anjir aturannya. Ya, di sini ya kan, sehabis si Suzuko itu ngejelasin tentang aturan kunjungan malam, di sini si Ceres tuh ada kebingungan gitu, Ci. Dan dia tuh bertanya-tanya, apakah jika dia tuh ngelakuin hal yang kayak gini, dia tuh enggak bakalan kena marah sama si Haruka. Namun di sini si Suzuko itu bilang gitu, Ci, kunjungan malam ini harus dilakukan biar si Haruka itu merasa senang. Nah, di sini gitu, Ci. Sebelum pada akhirnya kan si Ceres itu melakukan kunjungan malam kepada si Haruka, si Suzuko itu meminta izin gitu, Ci, sama si Ceres kalau dirinya tuh enggak bakalan balik ke rumahnya dulu. Jadi ya si Ceres itu bisa balik dulu ke rumah dan menjernihkan pikirannya dia, apakah dia itu bisa memantapkan diri buat melakukan kunjungan malam ke Haruka atau enggak. Ya, di sini setelah hari itu pada akhirnya berganti malam ya kan, si Ceres tuh ya tanpa basa-basi anjir, langsung ngelakuin yang namanya kunjungan malam dan malah mengendap-endap dan menghiraukan segala hambatan di dalam batinnya dia dan mutusin buat menyusup ke rumahnya si Haruka dan duduk di sampingnya si Haruka yang lagi tertidur, cuy. Ya di sini Ceres tuh rada terbawa nafsu gitu, cuy, gara-gara ngeliat kemolekan dari tubuh kakaknya sendiri. Cuman ya di sini Ceres tuh rada keberatan gitu, cuy. Kalau ya sampai dia itu kudu duduk kayak gini sampai pagi, maka ya kaki dia itu bakalan mati rasa gitu, cuy. Nah udah di sini untung aja kan, pada saat kakinya si Ceres tuh udah mati rasa, si Haruka itu malah kebangun dan langsung ngeliatin si Ceres yang lagi di sampingnya, cuy. Nah di sini si Haruka itu rada ngelek dikit gitu, cuy, karena ya dia itu bingung ngapain si Ceres tuh bisa ada di sampingnya. Cuman ya pas si Haruka sadar kalau sama si Ceres tuh lagi ngelakuin kunjungan malam, gak basa-basi gitu, cuy, si Haruka itu langsung nampar si Ceres dan bilang kalau si Ceres tuh kayak orang bodoh. Bahkan gak cuma itu aja, pas si Ceres tuh mau ngejelasin di sini akan Ceres tuh malah ditendang gitu, cuy, sama si Haruka. Cuman di sini pada saat Haruka itu udah mulai tenang ya kan, si Ceres tuh bilang gitu, cuy, kalau dia itu suka sama kakaknya. Namun ya pas sudah bilang kayak gitu, malah Ceres tuh ditampar lagi gitu, cuy, sama si Haruka. Sambil ya dia itu bilang gitu, cuy, kalau sukamu itu sebagai saudara bukan? Dan bisakah kamu itu tidak melakukan lelucon yang garing seperti itu sambil dengan wajah yang malu-malu. Sembari ya si Haruka itu malah menangis gitu, cuy, gara-gara merasa terluka. Gara-gara ya dia tuh kayak abis disakitin sama orang-orang di sekitar dia. Cuman ya di sini pada saat Ceres itu lagi menenangkan si Haruka ya kan, malah si Kazuma itu datang ke kamarnya si Haruka, coy. Dan sontak Ceres itu dalam hatinya bilang, matilah dia sekarang. Nah, pas dirinya itu udah digerebek sama suaminya si Haruka, cuy. Si Kazuma itu nanyain gitu, maksudnya si Ceres itu ngapain dia bisa ada di sini. Dan di sini si Ceres bilang gitu, cuy, sambil tertunduk lesu kalau dirinya tuh suka sama kakaknya. Namun di sini gara-gara udah digerebek ya kan, si Ceres itu jadi langsung pengen menyerah gitu, cuy. Tapi ya pada saat si Haruka tuh mau menyela pembicaraan mereka ya kan, malah suaminya si Haruka itu ngamuk gitu, cuy, Haruka sambil dirinya tuh bilang dan nyuruh si Haruka diam. Kalau ya seumpama ini itu adalah pembicaraan antar laki-laki. Ya di sini jujur gue tuh rada terkejut gitu, cuy. Bukannya si Kazuma itu marah ya kan gara-gara istrinya tuh mau diembat sama si Ceres. Di sini dia tuh malah bilang kalau si Ceres tuh nggak bisa langsung menyerah begitu aja dengan wanita yang dia cintai. Dan si Kazuma itu malah menambahi gitu, cuy, dengan bilang bukannya itu adalah perasaanmu kepada Haruka. Dan si Kazuma itu bilang gitu, cuy, kalau dia tuh pengen mendengar perasaan si Ceres dengan jujur. Ya di sini Ceres yang tertunduk lesu bilang gitu, cuy, kalau dia itu beneran cinta sama kakaknya. Namun pas dirinya tuh ngeliat si Haruka sama si Kazuma itu bahagia, dia tuh jadi gak enak gitu, cuy, mau ngerebut si Haruka. Cuman ya di sini si Kazuma tuh bilang sekalipun si Haruka tuh kelihatannya muda, tapi dia itu tetaplah ibu dari si Rida. Dan di sini si Kazuma bilang kalau umurnya si Haruka itu sama seperti umur almarhum ibumu. Dan sontak di sini si Kazuma itu juga bilang, apakah sekalipun begitu kamu itu tetap mencintai si Haruka? Ya di sini refleks ya kan mendengar hal tersebut, itu ngebikin si Haruka kaget sambil menahan malu gitu, cuy, sambil nanyain apa yang sedang mereka itu bicarakan.
Namun di sini Ceres tuh bilang gitu cuy, kalau hal ini itu tidak ada kaitannya dengan umur dan dia itu masih tetap mencintai si Haruka. Makanya Ceres tuh nggak bakalan menyerah gitu cuy buat ngedapatin si Haruka. Ya di sini Ceres tuh bilang gitu cuy, kalau dirinya tuh memang diterima ya kan buat mendapatkan si Haruka, maka dirinya itu bakal memberikan cintanya kepada si Haruka. Tapi dirinya itu nggak mau itu cuy, itu ngebikin kakaknya malah jadi bersedih. Ya di sini sehabis si Kazuma itu mendengarkan hal tersebut ya kan, dirinya bilang gitu cuy, lupakan saja soal diriku, dan langsung nyuruh si Ceres buat mengucapkan perasaannya dengan keras cuy. Dan di sini tanpa basa-basi si Ceres tuh bilang kalau dirinya tuh cinta sama kakaknya dengan lantang banget. Bahkan ya gara-gara hal ini itu malah ngebikin si Haruka di sampingnya si Kazuma itu langsung terdiam seketika cuy. Ya sontak ya kan, sehabis mendengarkan hal yang kayak begituan, itu langsung ngebikin si Kazuma bilang gitu cuy, dan to the point kalau semua si Haruka itu bakalan denganmu mulai tahun ini. Sembari ya si Kazuma tuh bilang kalau si Haruka itu memang terlihat muda sekarang, tapi dia itu bakalan jadi seperti nenek-nenek nanti. Dan si Kazuma itu menanyakan gitu cuy, apakah si Ceres itu bisa mencintainya di momen seperti itu. Dan ya ibaratnya umpan yang diberikan sama si Kazuma ya kan, si Ceres itu langsung OTW bilang gitu cuy, kalau dia itu bisa menerima si Haruka pada saat umurnya si Haruka itu udah jadi kayak nenek-nenek. Yang ngelihat semua hal ini udah clear ya kan, di sini si Kazuma itu minta pendapat dari si Haruka gitu cuy. Dan di sini ya si Haruka itu yang masih gak enak ya kan, karena dialah yang udah ngerawat si Ceres dari kecil. Cuman ya balik lagi ya kan, gara-gara ulah dari Ceres yang dari kecil bilang kalau dia itu cinta sama dia, bahkan dia itu bisa menepati janjinya ya kan, pada saat dewasa dia itu malah bilang ke Haruka kalau dia itu beneran cinta, itu nggak bikin dirinya bingung gitu cuy. Sampai di sini si Haruka yang masih terdiam ya kan, dan kagak bisa ngasih jawaban. Di sini dirinya tuh malah tangannya dipegang gitu cuy sama si Kazuma, dan bilang gitu cuy di depannya si Ceres ya kan, apakah dirimu itu mau gitu cuy meniduri si Haruka di depannya dia. Ya sontak ya gara-gara hal ini ya kan, itu nggak bikin si Haruka itu terkejut gitu cuy. Cuma ya pas lagi kaget ya kan gara-gara ucapan dari si Kazuma, di sini si Haruka itu malah langsung didorong gitu cuy ke Ceres sama si Kazuma, sampai mereka itu jatuh dan malah nyuruh si Ceres buat ngelakuin esek-esek sama si Haruka di depannya dia cuy. Ya di sini karena merasa ada direstui ya kan, Ceres tuh bilang gitu cuy kalau dirinya itu mau melakukan hal ini. Cuman ya di sini si Haruka itu masih gak bisa menerimanya gitu cuy, dan dia itu malah malu-malu gitu. Bukan ya dia tuh bilang ya kan, apakah Ceres itu bakalan beneran melakukan hal ini di depan si Kazuma. Ya di sini ya ibaratnya udah direstui ya kan, ya pada akhirnya si Ceres tuh ya dengan jelas itu langsung ngegendong si Haruka ke kasurnya. Dan dia itu malah bilang ke Haruka gitu cuy, kalau aku itu maunya kamu. Cuman ya di sini sepertinya si Haruka itu mau cuy, tapi ya dia itu malu-malu buat mengungkapkannya. Bahkan ya di sini Ceres tuh bilang kalau ya mukanya dia itu merah banget, bahkan sampai ke telinga gitu cuy. Ya sontak ya karena semua pihak itu udah setuju ya kan, tanpa basa-basi pada akhirnya si Haruka sama si Ceres itu langsung bermain adegan ranjang di depannya si Kazuma. Buset anjir, bangsat banget cok. Sumpah di sini si Kazuma parah banget anjir. Dia kayak rela aja gitu ya kan, istrinya tuh diempat sama adiknya sendiri anjir. Buset. Ya di sini gue tuh gak bisa mengungkapkan semuanya ya kan, karena nih manga itu ecek. Tapi intinya itu sih sebenarnya si Haruka itu emang masih suka sama si Ceres. Apalagi seperti yang lo tahu ya kan, wanita yang berumur kayak Haruka gini itu kayak dianggap sebagai nenek-nenek. Makanya di momen sebelumnya ya kan, kenapa dia itu sampai nangis, ya itu dikarenakan gara-gara dia itu diperlakukan seperti itu gitu cuy. Bahkan ya sehabis ngelakuin begituan sama si Haruka, dirinya pun itu masih sempat menanyakan gitu cuy, apakah si Ceres itu beneran mencintai dirinya, karena ya dia itu merasakan hal yang sama itu cuy. Dan ya setelah melakukan adegan tersebut ya kan, si Kazuma yang lagi ngeliatin mereka itu gak terkejut gitu cuy, dan malah mengucapkan selamat kepada si Ceres dan si Haruka. Dan di sini si Kazuma itu ngasih kejelasan gitu cuy, kalau sebenarnya mereka itu udah bukan sepasang suami istri lagi. Bahkan si Kazuma itu ngasih kejelasan kalau dirinya itu udah cerai sejak si Lida itu udah lahir. Makanya di sini alasan kenapa si Kazuma itu menyerahkan Haruka kepadanya, ya karena si Kazuma itu tahu gitu cuy, kalau one day si Ceres itu bakalan menjemput si Haruka dan menjadikannya dia sebagai istrinya. Ya sontak ya kan, gara-gara kayak acara serah terima begini, si Haruka ya bilang gitu cuy, kalau mungkin si Ceres itu bakalan mempunyai 4 istri ke kedepannya nanti. Karena ya Ceres tuh waktu kecil itu
itu udah nyatain cintanya sama keempat MILF di desanya dia, termasuk si Shizuko sama si Haruka. Jadi ya sisa 2 lagi cuy. Dan ya pada akhirnya kan setelah mendapatkan Haruka, si Ceres itu pada akhirnya mutusin buat pergi sembari ngebawa si Haruka, sembari dirinya tuh bilang bakalan menepati janjinya kepada si Kazuma. Dan panel cerita itu ditutup dengan statementnya si Haruka yang mengatakan kalau dirinya itu bakalan membuat sejuta kenangan sama si Haruka sebagai suami istri cuy. Dan di momen mesra ini si Ceres bilang kalau dia itu mencintai si Haruka, dan pada akhirnya mereka berakhir memeluk dan mencium satu sama lain sebagai tanda kalau cinta mereka itu udah bersemi cuy. Buset lah anjir. Ya di part kedua ini ya kan si Ceres itu pada akhirnya menambah bininya satu lagi, jadi udah ada 2, jadi sisa 2 lagi gitu cuy. Dan di next part mungkin kita bakalan ngeliat bini ketiganya si Ceres. So ya jadi tungguin aja. By buat kalian yang pengen lanjut ya kan, jangan lupa buat subscribe gitu cuy, karena semakin banyak kalian subscribe maka semakin cepat karya ini itu bakalan gua kerjain. So ya mungkin kayak gini aja dulu kan buat part kedua kali ini. Dan sepertinya ya di part kedua ini rada panjang juga, dan gue udah capek ngejelasinnya. Wah, so see you next time. Sampai jumpa lagi cuy.